Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma 'afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memiliki seluruh apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Shalawat dan salam mudah-mudahan bisa secara konsisten kita sampaikan, kita lantunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah, dan kelak di akhirat kita diperkenankan untuk memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari salah satu aspek dari kehidupan kita, terutama saat kita masuk di bulan Dzulhijjah, yakni aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kurban. Saya akan membaca dari sebuah kitab yang berjudul Shahih Fiqih Sunnah, karangan dari Al-Ustadz Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai, nanti tidak akan kita baca semuanya nggih. Nanti akan kita nukil beberapa hal dan akan kita tinggalkan beberapa hal, mengingat waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan semua yang nanti ditulis beliau di dalam kitab ini bisa kita sampaikan kepada panjenengan semuanya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa matta'ana bituli umrih wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Beliau memberi judul bab tentang kurban ini dengan nama Al-Udhiyah, karena kurban itu merupakan bahasa Indonesia, meskipun serapannya itu berasal dari bahasa Arab. Ya, jadi kalau jenengan terus kemudian pergi ke negara-negara Timur Tengah, maka kurban yang kita kenal istilahnya itu disebut dengan nama Al-Udhiyah, atau oleh beberapa kalangan lain seperti Sayyid Sabiq misalkan rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya kurban itu bisa juga diterjemahkan ke dalam bahasa Arab selain Al-Udhiyah adalah Ad-Dhahiyah. Apa artinya kurban atau Al-Udhiyatu itu? Hiya ma yudzakka taqarruban ilallahi ta'ala. Adalah apa-apa yang disembelih sebagai bentuk takorrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa-apa ini adalah maksudnya hewan, binatang. Fi ayyamin nahri, pada hari nahr. Pada hari-hari nahr. Hari-hari nahr itu pertama kalau disebut yaumun nahr itu identik dengan tanggal 10 Zulhijjah. Terus kemudian memanjang, tambahannya ada pada hari-hari tasyrik. Tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi hewan-hewan yang disembelih dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penyembelihan itu dilakukan pada hari-hari tertentu dengan syarat-syarat tertentu, ini bisa dikategorikan sebagai udhiyah atau binatang kurban. Kalau ada orang yang menyembelih binatang tidak pada hari-hari yang sudah ditentukan oleh Allah, maka ini tidak bisa disebut sebagai binatang kurban. Kalau ada orang menyembelih binatang pada hari Idul Adha atau pada hari-hari tasyrik, tapi niatnya bukan taqarrub kepada Allah, niatnya misalkan biar bisa menikmati daging dari hasil binatang yang disembelih, atau niatnya untuk makanan yang akan disajikan pada walimah, misalkan nikahin anaknya atau nyunatin anaknya, lalu dia menyembelih bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, tapi niatnya bukan karena ingin taqarrub kepada Allah, maka ini tidak bisa disebut sebagai kurban yang nanti berefek pada datangnya kemuliaan-kemuliaan yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau orang itu menyembelih binatang kurban, niatnya taqarrub kepada Allah, dilakukan pada hari-hari nahr, tapi tidak sesuai dengan syarat-syarat yang sudah digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban yang nanti mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan apa syarat-syarat khusus itu? Misalkan hewannya tidak memenuhi syarat usia, terlalu muda misalkan, atau tidak memenuhi kriteria-kriteria yang harus terwujud, yang harus ada pada binatang tersebut, maka itu juga tidak sah untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Nah, secara umum berkorban pada hari raya Idul Adha, menyembelih binatang kurban pada hari tasyrik itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang pertama pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami ya Muhammad, a'tainaka, telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-Kautsar ini minimal memiliki dua makna. Yang pertama adalah haudun fil jannah, telaga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, telaga khusus hanya diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sebagaimana yang sudah kita ketahui tidak pernah egois. Nanti umatnya akan dipersilahkan untuk ngicipi, ya, minum air dari telaga tersebut
Yang terus kemudian dikatakan man syariba minhu, yang sudah diperkenankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minum dari telaga tersebut, la yadhma'u ba'dahu abada. Tidak akan pernah merasa haus setelahnya. Ini makna yang pertama dari Al-Kautsar, haudun fil jannah. Makna yang kedua adalah an-ni'mah al-katsirah, nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala ingin berkata kepada Nabi Muhammad, sungguh kami ini telah memberikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Maka atas nikmat-nikmat itu bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Fasholli li rabbika wanhar. Syukur kamu yang pertama tunjukkan dengan menunaikan sholat ikhlas untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk syukur yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala dapatkan dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dan jika kamu mendapatkan keluasan rizki, maka syukur kamu yang kedua tampakkan dengan cara wanhar. Apa itu nahar? Menyembelih binatang kurban. Dan secara umum, khitab yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad itu juga merupakan khitab, narasi yang disampaikan kepada kita, umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah ketika Allah mengatakan seperti itu kepada Nabi Muhammad, Allah juga sedang ngajak kepada kita berbicara. Wahai umatnya Nabi Muhammad semuanya, sesungguhnya kami telah memberikan kalian nikmat yang sangat banyak. Bahkan kadangkala nikmat-nikmat itu kan nikmat-nikmat yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umatnya nabi-nabi sebelumnya. Ya, ada banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, karena sudah diberikan nikmat yang banyak itu, fasholli li rabbik, maka salatlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas hanya untuk Allah. Maka orang itu belum disebut syukur kepada Allah kalau dia tidak sholat. Sholat itu standar paling minimal. Kita itu disebut masuk dalam kategori hamba-hamba yang bersyukur. Kalau ada orang sudah dikasih nikmat, sudah dikasih hidup, dikasih nafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan berbagai macam keindahan yang ada di atas muka bumi, lalu dia tidak mau mensyukurinya dengan sholat, maka dia termasuk orang-orang yang kufur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, Pak. Karena sholat ini standar paling gampang bagi kita untuk mengukur jenengan itu baik atau enggak, syukur atau tidak kepada Allah. Itu yang pertama, sholat. Dan di akhirat pun nanti sholat juga standar dari jenengan itu gampang hisabnya atau susah. Fa in sholuhat, kalau sholatnya itu baik, sholuha sairu amali, maka seluruh amalannya insya Allah baik, lancar. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, maka rusak seluruh amalannya. Hisabnya nanti bakalan ruwepot. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang Allah minta dari kita, sebagaimana Allah minta dari Nabi Muhammad, adalah kita melakukan nahr. Kita melakukan penyembelihan binatang kurban pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik. Ini dalil pertama yang menunjukkan bahwasanya berkorban itu merupakan hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan mendapati beberapa hadis
Misal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwasanya dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkorban, menyembelih binatang korban. Bentuknya apa? Kabsya ini 2 ekor kambing gibas, domba. Amlaha ini yang warnanya putih. Akrona ini dan memiliki tanduk. Zabahahuma, beliau menyembelih kedua domba tersebut biyadihi, dengan kedua tangannya sendiri. Wasamma wa kabbar, beliau membaca bismillah dan beliau mengucapkan Allahu Akbar. Seperti itu. Rasul hampir tiap tahun berkorban, menunjukkan bahwasannya ini bentuk, salah satu bentuk rasa terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, dari 2 dalil ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama lalu berbeda pendapat. Dalam hal ini, beliau mengatakan ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmil udhiyah. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum berkorban itu sendiri, ala qaulaini, dibagi menjadi 2 minimal. Jadi ketika membaca fasolli li rabbika wanhar, ini kan perintah dari Allah. Lalu kemudian Rasul itu tiap tahun berkorban dengan 2 ekor kambing. Ya, maka para ulama melihat dalil-dalil ini, mereka berbeda pendapat. Yang pertama, annaha wajibatun alal musir. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya berkorban itu hukumnya wajib bagi yang mampu, bagi orang-orang yang memiliki keluasan rizki. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Wanhar ini adalah bentuk amr, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kaidah usul fikih, al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu tuntutannya adalah wajib. Ini hukum asalnya seperti itu. Kalau tidak ada qarinah, hal-hal lain yang kemudian menjadikan kita merubah hukum asal ini menjadi hukum-hukum yang lain. Di sini Allah dengan jelas memerintahkan, dan perintahnya Allah itu wajib. Ketika Allah mengatakan fasolli, maka apa hukumnya sholat bapak-bapak, ibu-ibu? Wajib. Ketika Allah mengatakan wanhar, maka apa hukumnya nahar? Wajib juga. Kalau jenengan mengatakan sholat itu wajib, maka nahar juga wajib. Ini dua-duanya barengan ini. Tidak mungkin jenengan kemudian mengatakan sholat wajib, nahar berkorban tidak wajib. Karena apa? Karena di sini dua-duanya disandingkan. Seperti ketika jenengan mendengar firman Allah yang berbunyi wa aqimus sholata wa atu az-zakah. Ini juga perintahkan dari Allah. Sholat itu perintahnya Allah, maka hukumnya wajib. Wa atuz zakah, zakat itu juga perintahnya Allah, maka hukumnya wajib. Maka sama seperti itu. Fasolli, sholat itu wajib. Wanhar, nahar itu, berkorban itu hukumnya wajib. Dan yang kedua alasannya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dalam 1 tahun ketika melewati hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, beliau tidak menyembelih binatang korban. Mudawamatur Rasul
istiqomahnya Rasul untuk berkorban tiap tahun menunjukkan bahwasanya berkorban itu hukumnya wajib. Kalau tidak wajib, tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiap tahun itu menyembelih binatang korban. Dan pendapat ini menurut penulis buku ini, wa huwa qaulu Rabi'ah, merupakan perkataan Al-Imam Rabi'ah, wal Auza'i, juga merupakan pendapat dari Al-Imam Al-Auza'i, wa Abi Hanifata, wal Laits, wa ba'dil Malikiyah. Pendapatnya Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama-ulama Hanafiyah, juga pendapatnya Imam Laits, juga pendapat sebagian dari ulama-ulama bermadhab Malikiyah. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang kaya, lalu terus kemudian dia tidak mau berkorban, menyembelih binatang korban tanggal 10, 11, 12, 13, menurut pendapat ulama-ulama ini, mereka telah berdosa. Sebagaimana orang berdosa kalau meninggalkan sholat. Sebagaimana orang berdosa kalau dia tidak membayar zakat. Seperti itu. Ya, maka hati-hati. Cuman karena kita bukan pengikut mazhab Hanafiyah, maka terus kemudian di sini beliau menyebutkan al-qaulus tsani, pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya al-udhiyatu sunnatun wa laysat wajibatan. Bahwasanya yang namanya menyembelih binatang korban, berkorban itu hukumnya hanya sampai pada level sunnah. Sebagian besar mengatakan bukan sekedar sunnah tok, tapi ditambah dengan muakkadah, sunnah yang ditegaskan. Ya, tidak sampai wajib. Karena apa? Benar Allah sudah memerintahkan. Benar Kanjeng Nabi itu hampir tiap tahun beliau berkorban. Tapi ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwasanya korban itu hukumnya tidak sampai wajib, hanya sampai pada level sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza dakhalatil asyru, kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah satu di antara kalian mau berkorban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka jangan sampai dia memotong rambutnya atau kukunya sama sekali. Di sini yang menjadi poin pembicaraan kita adalah wa arada ahadukum an yudhhi. Dan salah satu dari kalian ingin. Namanya ingin itu wajib atau tidak wajib, bapak-bapak, ibu-ibu? Tidak wajib. Namanya orang ingin. Kalau tidak ingin, ya sudah. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Seperti itu. Jadi ini caranya menyimpulkan sebuah hukum dari nas Al-Quran maupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul mewajibkan, redaksi hadisnya tidak seperti itu. Bukan wa arada ahadukum an yudhhi, dan salah satu dari kalian ingin berkorban, bukan seperti itu. Tapi karena ini tidak sampai pada level wajib, maka Rasul menggunakan redaksi, dan salah satu dari kalian ingin. Nek enggak ingin, yo gak popo. Gitu. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya korban itu hukumnya tidak sampai wajib. Salah satu yang paling sering dipakai adalah apa yang dilakukan oleh beberapa sahabat. Di antaranya adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan
Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang dalam beberapa kesempatan ketika mereka melewati hari nahar, mereka tidak berkorban. Kalau wajib, tentu orang-orang yang semisal dengan Abu Bakar dan Umar ini tidak akan pernah meninggalkan korban. Tapi karena mereka paham bahwasanya korban itu tidak wajib, tidak apa-apa. Ini sebagai bukti bahwasanya korban itu benar-benar tidak wajib. Hanya sampai pada level sunnah muakkadah. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama, mayoritas ulama. Barang siapa yang memiliki keluasan rizki tapi dia tidak berkorban, maka dia tidak berdosa. Hanya saja dia ketinggalan satu fadilah yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan. Yang kedua, jumhur juga terus kemudian karena hukumnya mengatakan, karena hukumnya adalah sunnah muakkadah, maka orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah muakkadah ini, mereka telah melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya redaksi setelah hukum sunnah muakkadah itu sebagian ulama mengatakan wa kuriha tarkuha, dan dibenci meninggalkan berkorban bagi orang-orang yang sudah mampu. Bagi orang-orang yang sudah mampu, makruh hukumnya. Nek jenengan punya kelebihan rizki tapi jenengan tidak mau berkorban, makruh. Makruh itu apa toh? Makruh itu kalau secara bahasa ya artinya dibenci. Dibenci itu digetingi. Ya, tidak disukai sama Allah. Meskipun perbuatan tersebut boleh seperti itu. Sama seperti kasusnya pada salah satu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sangat masyhur sekali di kalangan para ulama fikih. Apa itu? Qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam, abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tolak, perceraian. Cerai itu halal atau haram, bapak-bapak, ibu-ibu? Halal. Ya, tidak ada orang yang mengatakan cerai itu haram. Cerai itu secara umum hukumnya halal. Tapi meskipun halal, meskipun boleh, dia sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau dia megat apa? Menceraikan. Megat itu bahasa Jawa ya. Menceraikan istrinya ya tanpa ada alasan apapun, maka dia telah melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya nek kita hubung-hubungkan gitu ya. Nah, kita pakai ilmu otak-atik matuk. Orang yang kaya, punya keluasan rizki, tapi dia tidak mau berkorban, hukumnya sama dengan dia menceraikan istrinya. Jadi nek jenengan Pak, duwe gak gelem korban, padha mbarek jenengan megat bojone dhewe. Itu hukumnya. Maksudnya kalau kita gabung-gabungkan dua-duanya kan makruh seperti itu. Ya, maka ayolah kita nih jenengan punya keluasan rizki, misal sekedar punya uang 5 juta aja di tabungan. Uang 5 juta ini uang mandek. Enggak dipakai apa-apa, yang ngendon aja di rekening itu. Ya kan? Karena apa? Kebutuhan rumah tangganya sudah terpenuhi, sekolah anak juga sudah dibayarkan. Ya, uang 5 juta ini udah ngendon di rekening sampai puluhan tahun. La yazid wala yangkus, enggak nambah, enggak kurang. Ya, kok seperti ini ndak mau berkorban? Pegatono bojomu, Pak. Nggih, seperti itu. Masa
punya uang segitu tapi tidak mau berkorban. Ya, sama kayak kasusnya beberapa dari kita mungkin. Mudah-mudahan bukan jenengan. Nek tumbas beli HP baru iku wenteng. Tapi nek dikongkon korban, abote gak pakat. Ya, di rumahnya sudah punya motor, sepeda motor 2, Pak. Nambah 1 lagi, enak aja ngeluarin uang itu. Giliran didekati sama panitia korban, Mas, gak korban tah? Aduh, piye yo? Aku gek tas tuku sepeda motor iki lho. Padahal sepeda motor 2 itu cukup loh. Ya, sepeda motor 2 itu cukup. Kok beli baru lagi, tapi ketika mengeluarkan uang untuk terus kemudian berkorban begitu berat. Ini kan tipe-tipe manusia salah asuhan ini. Ya, karena tidak bisa menentukan prioritas, gitu loh. Sepeda motor kalau cukup 2, tidak usah beli yang ketiga. Yang dipakai kan cuma 1. Ada orang pakai sepeda motor langsung 3 begitu? Ya ndak ada. 1 dinaiki, setang kanan pakai tangan kanan, yang kiri pakai tangan kiri. Ya ada. Tapi korban ini perintah. Meskipun toh kita terus kemudian mengambil pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan hanya sampai sunnah muakkadah, mbok yo kita mendahulukan korban. Ya, bapak-bapak yang kaya, ibu-ibu yang punya harta berlimpah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rizki. Sudah ndak waktunya korban perasaan sekarang. Ya, korbannya digenti. Kambing, sapi. Sekali-kali korban unta. Ya, cari kebun binatang yang mau bangkrut itu. Nah, untanya dibeli. Ya, seperti itu. Ayo monggo bapak-bapak, beneran ini merupakan salah satu syiar kita, bukan hanya untuk takarrub kepada Allah, tapi juga untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang selama ini mok mangane tempe tahu endok. Kadang endok iku saulan pisan. Ya, tempe tahu kerupuk. Kita berikanlah kebahagiaan kepada mereka melalui binatang kurban yang kita sembelih. Kita berikan kepada mereka. Ya, sehingga terus kemudian bisa bermanfaat dan kita juga mendapatkan tambahan pahala. Karena apa? Sudah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ojo njaluk dibahagiakno terus, Pak. Sekali-kali memberikan kebahagiaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kita katakan bahwasannya yang namanya kurban itu adalah hewan-hewan yang disembelih. Hewan-hewan yang disembelih. Pertanyaannya, hewan apa yang dibolehkan untuk dikorbankan? Ya, dalam hal ini beliau mengatakan, la yujzi'u fil udhiyati illal an'am. Tidak boleh untuk dikorbankan kecuali al-an'am. Apa itu al-an'am? Bapak-bapak, ibu-ibu, al-an'am itu adalah binatang yang diternak. Ya, dan dia memiliki kaki 4. Pada umumnya seperti itu. Ya, makanya terus kemudian yang kita kenal binatang yang boleh untuk dikorbankan itu ada 3. 1 onta, 2 sapi, 3 kambing. Karena memang yang biasa diternak dan berkaki 4 ya 3 binatang ini. Ada sebagian yang mengatakan kuda lak diternak. Iya, tapi apa lazim kuda itu diternak? Ya. Biasanya kuda itu tidak diternak biasanya. Kita mengambil hukum yang umum saja. Ya, seperti itu. Terus kemudian 3 binatang ini juga sudah disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara implisit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara eksplisit. Disebutkan secara gamblang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jadi yang boleh terus kemudian dikorbankan hanya 3 ini. Ya. Namun ada beberapa ulama yang terus kemudian memperbolehkan untuk berkorban dengan segala binatang. Meskipun pendapat ini merupakan pendapat yang tidak kuat, tidak lazim dikenal di masyarakat kita. Maka bapak-bapak kalau mau korban tidak boleh korban selain ketiga binatang ini. Misal ada di antara jenengan yang peternak ayam sukses, di kandangnya sekarang ada 10.000 ayam. Terus kemudian dia nyamperin panitia korban, "Mas, aku gak duwe wedhus, tapi aku duwe pitik 10.000. Kira-kira nek tak titipkan kepada panitia korban 100 untuk dikorbankan, sah apa ndak?" Maka sah atau ndak? Menurut pendapat jumhur, perkataan ini tidak sah. Ya, kalau mau jual dulu ayam 100 itu, kalau nilainya bisa untuk beli kambing, bisa untuk beli sapi, kambing dan sapinya itu yang dikorbankan. Ayamnya ndak usah dikorbankan. Tapi panitia juga kudu pinter. Nek ada ketemu orang yang seperti ini jangan ditolak. Ndak sah, Pak. Cuman ya kalau jenengan mau nitipkan ke kita, kita terima. Lumayan buat makan-makan panitia kan? Atau nanti boleh dibagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Kan seperti itu. Orang kalau mau berbuat kebaikan itu jangan pernah ditolak. Ya, jangan pernah ditolak. Cari cara lain, benar korbannya ndak sah, tapi sedekahnya kan sah. Infaknya kan sah. Maka jangan ditolak. Ndak apa-apa Pak, kita terima, tapi bukan nama korban nggih. Ini sedekah, infak atau sekedar hibah saja. Ya, hadiah yang jenengan berikan kepada panitia korban nanti insya Allah akan kita salurkan tepat kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, seperti itu. Jadi itu secara umum binatang yang boleh dikorbankan. Kalau di Indonesia ya cuma 2, sapi sama kambing. Nah, saya belum pernah menemukan ada orang yang korban unta di Indonesia. Belum pernah. Nah, karena mungkin unta di Indonesia itu dilindungi ya. Nggak tahu. Nah, pengen nempel di kebun binatang yo kadangkala nggak boleh masalahnya. Ya, seperti itu. Ya, ini yang pertama. Lalu binatang-binatang yang terus kemudian dikorbankan tadi di definisi kita sudah mengatakan bisyaraito makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh binatang-binatang yang hendak dikorbankan? Ya, di sini ada beberapa poin yang mungkin bisa kita sampaikan. Yang pertama tentang usia dari binatang itu sendiri. Karena yang disembelih di sini cuma 2, ya wis kita bicarakan 2 ini saja. Ndak perlu unta itu ndak perlu dibicarakan. Kecuali ada nanti di antara jenengan yang mau korban unta nanti ngubungin panitia biar ditanyakan usia unta itu minimal berapa tahun. Ya. Dalam hal ini ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Jabir bin Abdillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhbahu illa musinnatan." Jangan kalian menyembelih binatang korban kecuali musinnah. Illa an ya'sura alaikum, kecuali kalian kesulitan untuk mendapatkan musinnah, fatadbahu jaza'atan minad-dha'ni, lalu kalian boleh untuk menyembelih jaza'ah dari dha'n. Nah, ini beberapa istilah yang harus jenengan ketahui. Apa itu musinnah? Ya, apa itu musinnah? Dalam hal ini sebagian ulama berbeda pendapat. Musinnah itu pada sapi minimal ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan musinnah itu usia sapi lebih dari 3 tahun. Ya, lebih dari 3 tahun. Berarti minimal sapi yang disembelih itu adalah usianya 3 tahun. Sudah masuk ke tahun keempat. Usianya masuk ke bulan 37. Ya, kurang dari itu tidak sah.
Tapi ada yang terus kemudian mengatakan, oh bukan 3 tahun, tapi minimal 2 tahun nek sapi itu. Nek sapi 2 tahun. Ya, jadi masuk ke usia bulan ke berapa? 25. Kurang dari itu maka tidak sah. Ya, tidak sah. Kemudian pada kambing ini ada namanya maiz, ada namanya do'en. Kalau maiz itu adalah kambing Jawa. Nih orang Lamongan ngomongnya apa ya? Wedhus Jawa gitu. Wedhus Jawa. Wedhus kacangan. Ya, wedhus kacangan. Kalau maiz itu kalau ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan usianya juga 2 tahun minimal. Jadi kalau kambing usianya kurang dari 2 tahun, versi mazhab Syafi'iyah tidak sah untuk dikorbankan. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan oh tidak. Ini pendapatnya jumhur. Mengatakan bahwasanya yang namanya musinnah pada kambing itu yang usianya minimal 1 tahun. Nah, biasanya kalau yang sering dipakai sekarang di masyarakat dan dipraktekkan oleh banyak lembaga-lembaga sosial itu ngambil pendapat yang lebih muda. Sapi diambil yang 2 tahun, kambing diambil yang 1 tahun. Nah, karena apa? Ya karena mungkin agak susah nyari sapi yang usianya 3 tahun, nyari kambing yang usianya 2 tahun, maka diambil yang pendapatnya jumhur saja. Pendapatnya mayoritas ulama. Nek sapi itu minimal 2 tahun, dia sudah masuk ke bulan 25. Kambing kacangan itu usianya minimal 1 tahun, masuk ke bulan 13. Begitu pula dengan domba. Kalau bisa cari yang umur 1 tahun. Tapi kalau misalkan khusus untuk domba sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi, illa an ya'sura alaikum, kalau susah menemukan domba yang usianya 1 tahun, maka ndak apa-apa menyembelih jadza'ah. Jadza'ah itu apa toh? Jadza'ah itu menurut sebagian ulama itu yang usianya 6 bulan minimal. Ya, yang usianya 6 bulan. Ini khusus domba nggih. Jadi kalau kita klasifikasikan, yang pertama sapi itu minimal 2 tahun. Ya, kemudian kambing yang bulunya sedikit itu, kambing Jawa itu, kambing kacangan, itu usianya minimal 1 tahun. Lalu domba nek bisa minimal usianya 1 tahun. Tapi tidak mengapa kalau kita mengambil domba ketika tidak mendapatkan atau uangnya pas-pasan. Nah, kasus yang paling sering uangnya pas-pasan. Ya, ngambil domba yang usianya lebih dari 6 bulan. Ya, itu tidak menjadi masalah. Insya Allah ini sudah diakomodir oleh pendapat-pendapat para ulama kita. Ya, tapi tentu yang lebih baik adalah yang paling gede, dagingnya paling banyak. Maka kalau jenengan punya keluasan rizki, yo jangan terlalu medit-medit. Ya, beli kambing yang paling bagus sebagaimana Rasul mencontohkan. Beliau itu menyembelih kurban itu dengan 2 ekor kambing yang paling bagus. Ya, menyembelih 2 ekor kambing yang paling bagus. Seperti itu, warnanya putih domba, warnanya putih, memiliki tanduk. Dagingnya juga banyak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua, biasanya ada sebagian yang tanya tentang afdoliyah, tentang mana yang lebih utama. Ya, kambing atau sapi atau unta. Mana yang lebih utama, jenengan korban kolektif sapi atau nyembelih kambing? Ya, biasanya ini ada yang menanyakan. Saya tambahkan faidahnya, saya ambil dari bukunya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Beliau mengatakan secara umum yang artinya ada 2 pendapat di sini. Yang pertama adalah pendapatnya jumhur yang mengatakan
bahwasanya korban yang paling baik itu adalah dengan badanah atau unta. Lalu diikuti setelahnya al-bakor, sapi. Diikuti setelahnya kambing. Kambing jenis apa yang lebih disukai? Yang pertama adalah jenis do'an, wedus, gibas, domba. Ya, baru setelahnya kambing Jawa atau kambing kacangan itu. Ya, baru di bawahnya unta yang dikolektifkan. Dan yang paling bawah adalah sapi yang dikolektifkan. Jadi kalau kita mau mencari afdoliyahnya, menyembelih satu kambing itu lebih afdol ketimbang menyembelih kolektif sapi. Secara umum seperti itu. Cuman pendapat jumhur ini kadangkala dibantah. Kan sapi kalau kolektif itu dagingnya lebih banyak. Nah, sedangkan ada juga orang yang mengatakan bahwasanya yang dagingnya paling banyak, maslahatnya paling besar, itu yang lebih afdol. Nah, seperti itu. Tapi secara umum, kalau jenengan bisa menyembelih kambing satu untuk jenengan dan terus kemudian mewakili seluruh keluarga, itu lebih baik daripada jenengan kolektif sapi. Itu secara umum seperti itu. Lalu ada satu pendapat yang agak berbeda dengan mayoritas ulama, pendapatnya ulama-ulama Malikiyah yang mengatakan bahwasannya yang paling afdol itu adalah kambing. Baru setelahnya sapi, baru setelahnya unta. Baru setelahnya unta kolektif, baru setelahnya sapi kolektif. Seperti itu afdoliyahnya. Kenapa kok ulama-ulama Malikiyah terus kemudian mengatakan seperti itu, berpendapat sedemikian rupa? Karena Nabi itu setiap kali berkorban, beliau berkorban dengan menggunakan kambing. Apa Nabi nggak mampu beli sapi? Apa Nabi nggak mampu beli unta? Mampu. Nabi itu kaya. Tampilannya saja yang sederhana dan bersahaja. Beli unta mampu beliau kok. Ya, tapi setiap tahun, hampir tiap tahun Nabi itu nyembelihnya apa? Kambing. Ini menunjukkan bahwasanya kambing itu lebih afdol daripada binatang-binatang yang lain. Seperti itu. Kalau misalkan sapi memang lebih afdol, unta lebih afdol, tentunya Nabi sudah akan menyembelih dengan binatang-binatang tersebut. Ini pendapatnya ulama-ulama Malikiyah seperti itu. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi, Ustaz, lebih afdol mana? Atau bahkan kadangkala ada yang tanya, binatang kurban itu harus jantan atau boleh betina? Nah, ini buahnya juga yang menanyakan. Kalau boleh dua-duanya, mana yang lebih afdol? Nah, ya. Yang lebih afdol jenengan kurban dengan satu ekor kambing jantan, satu ekor kambing betina. Daripada milih, mendinglah dua-duanya. Nah, seperti itu. Boleh orang itu menyembelih binatang kurban jantan atau betina. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak memperdulikan apakah kambing itu jantan atau betina. Ya, lalu mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah yang paling banyak dagingnya. Dan biasanya yang lebih banyak jantan atau betina, bapak-bapak? Ada pemilik ternak kambing dah ini. Biasanya sih yang saya tahu, yang saya tahu yang lebih banyak dagingnya itu yang jantan. Makanya orang lebih seneng korban dengan kambing jantan misalkan, karena dagingnya lebih banyak. Nah, tiap tahun itu kalau di daerah Pantura selalu di-drop. Itu kambing-kambing katanya dari negeri seberang. Ya, itu banyak jumlahnya. Tapi rata-rata betina semuanya cilik-cilik. Nah, sampai kalau orang Paciran, orang Brondong, iki wedhus apa kucing. Saking kecilnya itu. Ya.
Nah, dari sini terus kemudian kita benar-benar ingin berbicara kepada para tengkulak, apa namanya kalau di sini, penjual-penjual kambing, penjual-penjual sapi, untuk senantiasa berlaku jujur. Ya, kadangkala ada pedagang-pedagang itu yang tidak jujur. Ya, sapi belum usia 2 tahun udah diomongin, ini usianya udah 2,5 tahun. Karena apa? Rata-rata yang namanya orang beli binatang itu tidak ngerti. Ini usianya berapa? Benar atau enggak ini? Jenengan kalau beli kambing, beli sapi, ngerti enggak itu usianya berapa? Rata-rata enggak ngerti. Pokoknya wes percaya ae karo sing dodol. Lah kadangkala yang jualan ini enggak jujur. Nah, dibutuhkan kejujuran. Karena apa? Ini benar-benar ibadah kepada Allah. Nanti kalau terus kemudian pedagangnya tidak jujur, terus kemudian korbannya yang ingin diberikan oleh mudhahi ini tidak sah, nanti penjual bisa bertanggung jawab itu nanti. Nek nggak kena nang donya ya kena nang akhirat. Akhirat itu urusannya luwih susah masalahnya. Ya, maka para pedagang kambing, sapi yang terus kemudian melakukan perniagaan di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan selalu diberikan kejujuran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentang kriteria sifat yang tidak boleh ada. Dalam hal ini adalah aib-aib, cacat yang membuat binatang tersebut tidak sah untuk dikorbankan. Apa saja? Yang pertama, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Majah, juga Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'atun la yajziyanna fil adahi." Ada 4 binatang yang tidak sah untuk dikorbankan. Apa saja? 1, al-aura'ul bayyinu auruha. Ya, al-aura, binatang yang matanya itu memiliki cacat dan cacatnya itu jelas sekali. Baik itu matanya satu yang cacat atau keduanya, itu tidak boleh dikorbankan. Ya, matanya buta sebelah atau matanya kena katarak misalkan. Ya, itu tidak boleh untuk dikorbankan. Dan kalau dipaksa untuk ayo tak korbano sampean. Wes gak gelem wedhuse iki. Tapi saya dipaksa wae karo sing ape nyembelih. Aku gak gelem, gak sah. Dikandani gak sah, tapi saya tetap ngeyel, tetap ndak sah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-maridatul bayyinu mariduha. Binatang yang sakit dan jelas-jelas sakit. Nah, ini kan musimnya PMK ini nggih. Nah, binatang yang sudah kena PMK itu tidak sah untuk dikorbankan. Meskipun terus kemudian menurut beberapa dokter hewan yang saya dengar, kalau ada hewan sapi terutama kena PMK, sebelum mati sekarat dia disembelih, dagingnya itu kalau dikonsumsi tidak berbahaya. Cuman yang mengkonsumsi kan was-was juga. Ini kena PMK kok dikekno uang iki, ya apa? Kita mau makan itu jadinya waduh, was-was. Ya, nah, seperti itu. Makanya terus kemudian tidak sah kalau dia dikorbankan. Ya, maka hati-hati. Bagi para penjual juga hati-hati. Mudah-mudahan dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-arja'ul bayyinu arjuha. Hewan yang kakinya itu cacat. Mohon maaf, pincang, kepotong sebelah, ya, yang seperti itu dia tidak sah untuk dikorbankan. Dan yang terakhir versinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wal kasiratul lati la tunqi, yaitu binatang-binatang yang sangat kurus, gak ono daginge belas, sisa kulit karo. Nah, itu kalau dijual bakso balungan, itu balungnya tok. Dagingnya enggak ono. Nah, binatang-binatang yang seperti ini sepakat oleh para ulama tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Lalu beberapa
kriteria cacat lain yang membuat binatang itu tidak sah untuk dikorbankan adalah maqtu'atul udhun. Binatang yang telinganya itu kepotong, semuanya atau sebagiannya. Itu tidak sah untuk dikorbankan. Ya. Menurut beberapa ulama, ya. Kepotong seret semuanya atau kepotong sebagian besarnya, maka itu tidak sah juga untuk dikorbankan. Ya. Lalu binatang yang telinganya itu sobek, yang telinganya sobek, sah atau tidak? Para ulama terus kemudian mengatakan bahwasanya binatang-binatang yang seperti ini boleh untuk dikorbankan. Sobek saitik ngono ae, Pak. Tapi hukumnya makruh. Sah tapi hukumnya makruh, tidak boleh. Seperti juga binatang yang ujung ekornya itu keputus. Habis digigit siapa begitu ya, putus ujung ekornya, tapi gak sampai entek. Nah, binatang yang sampai entek ekornya itu tidak boleh. Tapi nek sebagiannya keputus itu boleh, tapi hukumnya makruh. Biasanya binatang-binatang yang punya cacat ini dibagi menjadi 3. Niki sampai jam berapa sih, Pak? Oh ya wis mari. Wis mari, Pak. Dikongkon bubar iki. Sedikit-sedikit saja. Jadi binatang yang punya cacat itu biasanya dibagi 3. 1, binatang yang dia mengurangi bentuk dan fungsinya. Maka ini otomatis tidak sah. Bentuk dan fungsinya. Contoh, nek sikile pincang, itu kan bentuknya wis nggak sempurna. Fungsinya juga tidak bisa sempurna. Maka ini tidak sah. Lalu ada binatang yang terus kemudian bentuknya masih ada tapi fungsinya sudah tidak berguna. Ini juga tidak sah. Seperti binatang yang punya mata tapi kena katarak. Maka ini tidak sah. Lalu binatang yang fungsinya itu masih ada tapi bentuknya tidak menjadi sempurna. Seperti apa? Yaitu tadi ekor sing kepotong sedikit, telinga sing sobek sedikit atau lubang sedikit, itu tetap sah, tapi hukumnya makruh. Ya, seperti itu. Adapun yang biasanya sering ditanyakan oleh jamaah dari Indonesia, piye nek pringsilane iku ilang sicok? Seperti itu. Soalnya orang Indonesia paling seneng goleki iku sing pertama itu. Wedhuse mau wis disembelih ta? Wis, lha ndi pringsilane? Nyari itu yang pertama. Nah, beberapa ulama mengatakan bahwasanya pringsilan itu, apa bahasane? Yo pringsilan. Testisnya itu loh, testisnya ya. Kalau dia sudah tidak ada sejak lahir dan dia tidak mengurangi daging sama sekali, tidak mengurangi kualitas daging, maka tidak jadi masalah. Seperti itu. Ya, karena apa? Nabi sendiri pernah berkorban dengan 2 ekor kambing yang sudah dikebiri. Jenengan tahu dikebiri ya? Dipotong anunya. Termasuk pringsilannya enggak kalau dikebiri itu? Enggak, atau itunya saja? Pringsilannya juga. Kambing yang sudah dikebiri itu biasanya dia badannya lebih besar, lebih gemuk. Jenengan semerap sumo kan ya? Sumo itu kan dikebiri juga. Yang dipikirkan itu ya cuman makan, latihan, tidur. Enggak kayak jenengan yang sering juga masih mikirin ituan. Ya, tapi kalau sudah dikebiri bagaimana mikir? Enggak ada. Maka badannya otomatis lebih besar. Seperti itu. Begitu juga dengan binatang. Lah Rasul pernah berkorban dengan seperti itu. Ya, yang sudah dikebiri dan itu diperbolehkan. Maka pringsilan itu bukan hal yang terus kemudian pertama kali dicari biasanya, kecuali orang Indonesia.
Pertama kali dicari itu perinsilannya. Jadi kalau dia sudah sejak awal, maka dia diperbolehkan. Tapi kalau dia di tengah jalan, perinsilannya hilang, maka lebih baik ditinggalkan. Seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jika nanti memang ada beberapa pertanyaan lagi atau masalah-masalah yang belum dibahas, insyaallah nanti dibahas sama Ustadz Abi Ibrahim. Nah, seperti itu. Ini kan dilengkapi sama beliau, atau enggak nanti jenengan bisa tanya kepada ahlul ilmi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai motivasi bagi kita untuk berkorban di tahun ini bagi bapak-bapak yang memiliki keluasan rezeki. Nek enggak mau ibu-ibunya yang mengingatkan. Korbano Pak, nek enggak mau aku yang dikorbankan enggak apa-apa. Dan mudah-mudahan dengan ada beberapa aspek fikih yang dibahas tadi membuat kita lebih mengerti dan lebih bisa bijak untuk terus kemudian melihat beberapa perbedaan pendapat yang ada di masyarakat kita. Hadianallahu wa iyyakum ajmain. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.